Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi disebutkan sedikit tentang masalah sholat ya. Hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ada satu hadis yang mengeluarkan adalah Imam Muslim dalam Sahihnya. Juga beberapa yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Dari Nabi SAW. Sahabat Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman. Hadis Qudsi, Pak. Hadis Qudsi. Allah menyatakan gini, Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu salata, aku ini bagi salat. Salat ini aku bagi. Baini, antara aku katanya Allah, dan juga wa baina abdi, dan juga antara hambaku. Nisfain, terbagi menjadi 2. Kemudian janjinya Allah, wali abdi masa'al. Dan untuk hambaku, apa-apa yang dia minta, aku gabulkan. Amin. Allah memberikan perincian ketika kita mengucapkan Fatihah ini. Ketika kita mengucapkan Fatihah. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada katanya Allah, seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu, Allah menyatakan hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Lanjutkan. Faida qala, maka jika sang hamba tadi itu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu, Allah menyatakan Athna alayya abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Yang kedua. Yang ketiga, faida qala, maka jika sang hamba tadi itu mengucapkan maliki yaumiddin, mengucapkan maliki yaumiddin, qala majadani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. 3. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, telah memasrahkan kepadaku hambaku. Jadi kalau kita mengucapkan ini maliki yaumiddin, kadang Allah menjawabi perkataan kita tadi itu dengan hambaku telah memuji aku. Kadang juga Allah menyatakan hambaku ini telah berpasrah kepada diriku. Tentang apa? Pemilik hari kiamat, yaitu Allah. Ketakutan yang akan terjadi di hari kiamat, kita ucapkan maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat Allah. Itu Allah menyatakan, hambaku, engkau telah pasrahkan urusanmu kepadaku, katanya Allah. Yang ketiga. Yang keempat, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hamba itu mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadaku dia menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, qala, maka Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku Allah dan antara hambaku. Wali abdi
masa'al, dan untuk hambaku apa-apa yang dia pinta. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena apa? Ini bentuk pengakuan kita kepada Allah. Kita tidak nyembah, kita tidak minta bantuan, kita tidak syirik, tidak kita menduakan Allah. Maka Allah menyatakan, ini bagianku dan hambaku, jangan khawatir. Aku akan kabulkan, minta apa-apa yang kau minta, katanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika sang hamba tadi itu mengucapkan faida qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jika mengucapkan berikan petunjuk kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina, jalan yang an'amta alaihim, yang engkau ya Allah memberikan nikmat kepada mereka, yang telah engkau memberikan nikmat kepada mereka. Siapa yang telah diberikan nikmat selain dua kelompok? Ghairil maghdub, bukan golongan yang dimurkai. Siapa? Orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan kelompok orang yang sesat. Siapa? Kristen, Nasoro. Dua ini, itulah jalan. Selain dua ini, itulah jalan yang lurus yang kita minta, sebagaimana yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Kalau kita mengucapkan seperti itu, hadzali abdi, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa-apa yang dia pinta. Paham maksudnya Pak ya? Makanya kita ini kalau setelah doa, apa yang kita baca? Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Al-Fatihah. Karena apa? Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Kemudian Allah menyatakan di antaranya, hambaku sudah pasrah kepadaku. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan. Berarti kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini untuk hambaku, apa-apa yang hambaku minta. Klop. Makanya katanya Habib Abdurrahman kemarin yang ada di Pasuruan, katakan apa? Ketika kita orang ini baca Fatihah, ketika kita baca Fatihah, renungi makna ini. Ibaratnya cuk gelambiar. Jangan kemana-mana. Apa yang kita harapkan? Ya Fatihah ini loh. Ana Habib, gimana supaya urusan lancar? Fatihah. Masukkan dalam sholat. Sholat yang sempurna. Untuk sholat yang namanya sholat fardu, jangan tinggalkan. Ditambahi lagi berjamaah, apalagi ditambahi sunnahnya, apalagi ditambahi duhahnya, apalagi ditambahi witirnya. Tidak mungkin Pak sengsara, tidak mungkin. Kalau orang jaga ini, aman. Lah sekarang kita orang mikir ya, kita baca Fatihah, selesai, mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, amin. Wis. Allah nyatakan apa? Apa-apa ini untuk hambaku, apa-apa yang hambaku minta. Ente minta apa sekarang? Makmur beb, fulus akeh, dikasih. Anak supaya sembuh beb, supaya sehat, dikasih sama Allah. Pokok ngerti makna ini. Ada satu orang datang, satu sahabat datang kepada Nabi SAW. Ini ternyata orang tua. Orang tua itu datang kepada Nabi sambil nyatakan apa? Ngeluh tentang keadaan anaknya. Ini gimana ya Rasul, anakku gini. Lepasan kita nangku, anakku mesakat. Jangan coba mesakat gitu ya. Nakal. Lalu Nabi tidak ngasih solusi. Nabi tanya. Apa katanya Nabi? Nabi menyatakan, apakah anakmu sholat? Anakmu sholat? Dikatakan, iya ya Nabi. Sholatnya akan mencegah keburukannya. Semenjak dia sholat, aman Pak. Tapi bagaimanapun pinternya,
Bagaimanapun dia belajarnya, dimanapun dia belajarnya, tapi kalau sudah teledor sama sholat, tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan sama sekali. Karena apa? Dalam sholat ada Fatihah itu. Belum lagi pengakuan dzikirnya, belum lagi ketika i'tidalnya, belum lagi ketika ininya dan lain sebagainya. Belum lagi ini, itu dan sebagainya. Kita salam ya, coba pikirkan. Kita kan, Habib, daerah anak ini kalau salat titik, santet, Beb. Atau lendak salat titik, disebut, Beb. Ya, sak menit, wong papat mati, Beb. Misalnya, kan, baru sampean itu. Anak takut, Beb, gitu, Beb, gina. Dengar kan ya? Kita mengucapkan salam ketika sholat. Salam yang wajib apa? Yang pertama, Assalamualaikum. Ya mau noleh, mau ndak, terserah. Pokoknya ucapkan. Sunnahnya noleh. Kapan nolehnya? Ketika Assalamualaikum. Ketika kum noleh. Sunai. Assalamualaikum. Tidak apa-apa. Ya berarti kurang ngerti aja. Kalau ada Assalamualaikum. Oh ngerti berarti. Karena kum baru noleh. Nolehnya berapa? Nolehnya sekiranya pipi terlihat di belakang. Sampai sini paham? Kemudian apa? Kita niatkan untuk mengucapkan salam sama orang di sebelah kanan kita, mulai tempat duduk kita sampai akhir tidak kelihatan. Satu. Kita juga mengajak mengucapkan keselamatan tadi itu kepada makhluk selain manusia. Sekarang jin ifrit, jin tomang, jin iko, jin sak macemnya lah. Sampai jin dan jun. Mal buka bewis. Mulai tempat duduk kita sampai malani hayatalah. Sampai tidak ada batasan nih sama sekali. Artinya apa? Ada orang mau berbuat jahat sama kita, kita doakan. Ayo, keselamatan ya untuk kamu ya. Kira-kira Pak, kalau sudah ada orang sholat dengan sempurna, dari filosofi, ngucapkan salam aja. Ono sing celaka sih kan? Tidak ada Pak. Ada orang mau musuhi kita, kita ucapkan kok. Assalamualaikum. Keselamatan ya buat kamu. Malaikat ngomong, walaka mithluk. Untukmu seperti itu juga keselamatan. Doanya kita orang belum tentu gobul, tapi doanya malaikat. Makanya kalau ada orang sholat jangan takut apapun, tidak ada apa-apa. Kehidupan kita bagaimana? Aduh, tidak ada apa-apa Pak. Aman, pokok sembayang. Beb, ya apa Beb, masalah ini sekarang ini pasar sepi. Wah, ikon. Urusan ngono deh. Mau cecek mangan kok. Binatang makan. Masa kita umatnya Muhammad enggak? Menghidupkan, ya kita tidak berapa seperti itu ya. Cuman, jangan khawatir. Lek pegawainya menungso dapat jatah, apalagi pegawainya Allah. Sopo pegawainya Allah? Kepingin tahu pegawainya Allah? Yang menghidupkan masjid. Orang yang baca Quran. Orang yang antar maghrib dan isya. Dzikir di masjid berkelompok. Itu Pak, oleh penduduk langit dilihat seperti penduduk bumi ngelihat bintang kerap-kerlip. Jadi rumahnya sampean iki iso kerlap-kerlip dilihat dari penduduk langit kalau antara maghrib dan isya itu baca Quran, zikir atau mempelajari ilmunya Rasulullah, bukan yang lain. Kerlap-kerlip terang, maaf, meskipun rumahnya itu sederhana sekali. Sampai salaf kita, mereka mengatakan apa di antara perkataannya? Saking menjaganya, lebih baik aku dilumuri kotoran daripada aku menyanyiakan waktu antara maghrib dan isya. Didelok sekarang. Nggak perlu nuding wong. Oh kono iki biasa di warung maghrib dan isya. Lah kok nang ndi? Ini bukan omongan, bukan nusuk orang kepada kita. Anak sumpek bek, bojoku kok ngene yo. Anakku kok ngene, kerjaan kok ngono, kok ngene, kok ngono, kok ngene. Lah kon mari maghrib duduk siwakan le rokokan. Sing kon delok politik, berapa survei terakhir? Buyar. Ngelundasmu. Gitu, Pak. Dengarkan ya. Orang ibadah kepada Allah itu, orang ibadah kepada Allah ada rohnya, Pak. Apapun ibadah itu.
Mau jihad kek, mau baca Quran, mau sholat, mau hadir majelis ilmu sekarang ini, ada rohnya ini. Dengarkan. Sahal bin Mu'ad, dari abahnya, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan apa? Beliau menyatakan gini, Sahal bin Mu'ad. Anna rajulan sa'alahu. Ada seorang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, sahabat tanya, ayyul jihad a'zamu ajron? Ya Rasul, jihad yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Lek kita orang mikir kan, sing jenenge jihad, koyoi, sepertinya kalau jihad itu yang paling besar pahalanya, yang paling banyak bunuh musuh. Iya benar? Kan kita orang jihad, perang karo wong kafir. Menurut pikiran kita, orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak bunuh musuh. Ternyata bukan itu jawaban Nabi. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikron. Yang paling banyak mengingat Allah ketika jihad. Tolong lagi ya. Yang paling banyak mengingat Allah ketika jihad. Yang jadi pertanyaan sekarang, ono wong jihad tidak ingat Allah? Ada. Misalnya apa? Ya supaya dia dikatakan sebagai orang hebat, jawara, pahlawan. Supaya lebih banyak bagiannya, ghanimahnya. Mungkin karena bangkel, karena urusan pribadi. Bukan karena Allah ini. Orang yang paling hebat jihad, yaitu orang yang paling ketika jihad, ingat sama Allah. Tanya lagi, fa'ayyus sha'ibina a'dhamu ajron. Kalau orang puasa, orang-orang yang berpuasa tadi itu, mana yang paling besar pahalanya? Katanya Nabi, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikron. Yang paling banyak ingat sama Allah. Tadi tidak cukup Pak, wong poso itu tidak makan, tidak minum, enggak. Sing paling banyak ingat Allah. Ya. Tanya lagi. Tsumma dzakarana as-sholata. Tanya tentang masalah sholat, zakat yang paling afdol, haji yang paling afdol, sodako yang paling afdol. Kullu dzalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pertanyaannya sama. Sholat mana yang paling afdol? Zakat mana yang paling afdol? Haji mana yang paling afdol? Sodako mana yang paling afdol? Jawaban Nabi satu. Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikron. Sing lebih banyak ingat sama Allah. Berangkat haji, sing banyak ingat sama Allah. Umroh, sing paling banyak ingat sama Allah. Gitu. Jadi ini roh, Pak, roh. Orang sekarang hadir, semoga semuanya dapat pahala. Yang paling besar, yang paling ingat sama Allah. Yang paling kontak. Yang paling kontak. Ya. Terakhir, ada amalan nih Pak. Ini amal ini Pak. Dikatakan ini ijazah dari beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khirid. Beliau mengatakan gini. Ini sanad langsung. Oh, tidak main-main. Kemana? Nabi. Sampai Rasulullah. Apa itu? Man qala ba'da salatil maghribi wa salatis subhi. Siapa orang yang baca setelah salat maghrib, setelah salat subuh, baca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaih. Apa bacanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaih. Baca itu 100 kali setelah maghrib, setelah subuh. Apa janjinya Allah dan Rasul? Ghadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah mengkabulkan untuknya 100 hajat. 30 fid dunya wa 70 fil akhirah. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi. Berapa? 100 kali. Setelah apa? Setelah subuh dan setelah maghrib. Semoga manfaat insyaallah ya. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk bulan suci Ramadan dan nututi Ramadan tahun berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.